Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Hud Wahyu Arifuddin dengan NIM A11 2017 10720. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sebuah proyek akhir dari mata kuliah kriptografi menggunakan algoritma Vingener-Cipher dengan bahasa pemrograman Java. Untuk toolsnya sendiri, di sini saya menggunakan pertama untuk programnya, membuat program adalah Sublime. Sublime di sini adalah Sublime versi 5. Lalu menggunakan untuk recordnya Streamlabs OBS. Lalu untuk compile-nya nanti menggunakan CMD atau command prompt. Dan untuk di sini ada sebuah Droid Cam juga untuk webcamnya, menggunakan Droid Cam yang dikoneksikan ke PC dari teman saya. Sebelumnya pada tahap awal saya menginisialisasi dari sebuah fungsi. Di sini fungsinya maksud saya sebuah tipe data. Tipe data berupa scanner string dengan variabel in, pesan, dan kunci peta. Lalu ada untuk fungsi dari void main-nya sendiri, ada variabel in sama dengan new scanner system untuk inputnya. Lalu ada output dari sistem berupa enkripsi untuk pilihan pertama, dekripsi untuk pilihan kedua, dan keluar untuk pilihan yang ketiga. Lalu user dipersilakan untuk memilih dari 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya ada inisialisasi dari pilihan sama dengan in sama dengan next int. Lalu untuk inputannya yang tadi sudah user masukkan akan diolah selanjutnya dalam sebuah kondisi, dimana bila pilihannya sama dengan 1, maka sistem akan menghasilkan enkripsi keluarannya, dan ada sebuah fungsi di sini dimana nanti user atau pengguna diharuskan untuk memasukkan pesan yang nanti harus alfabet dan kuncinya. Lalu ada fungsi untuk Cipher enkripsi di sini untuk algoritma Cipher Vingener-Cipher-nya dengan parameter pesan dan kunci peta. Lalu untuk pilihan keduanya dekripsi dengan fungsi yang sama, pesan dan kunci, dimana nanti user harus memasukkan pesan yang di enkripsi tadi beserta kuncinya. Lalu di sini ada fungsi untuk Cipher dekripsi, di mana nanti akan mendekripsikan dari pesan yang sudah dienkripsikan dengan parameter pesan dan kunci peta. Lalu untuk pilihan ketiganya menghasilkan exit program. Lalu pilihan selain 1, 2, dan 3 atau inputan akan dianggap tidak tepat oleh program. Lalu untuk fungsi selanjutnya ada fungsi dekripsi yang digunakan untuk mendekripsikan pesan yang sudah dienkripsikan tadi. Lalu di sini ada sebuah void, jadi private static void Cipher dekripsi dengan parameter tipe data string dengan variabel pesan dan string dengan variabel kunci peta. Lalu selanjutnya ada inisialisasi untuk integer 2 dimensi dengan variabel tabel sama dengan fungsi buat tabel Vingener. Lalu selanjutnya ada inisialisasi teks dekripsi. Lalu selanjutnya ada sebuah perulangan, di mana dalam perulangan tersebut ada sebuah inisialisasi i sama dengan 0, i kurang dari length. Length di sini adalah panjang dari karakter pesannya. Jadi contoh pesan di sini adalah sama dengan 5. Jadi apabila nilai pesan adalah sama dengan pesan, maka lengthnya adalah 5. Lalu iterasi akan terus bertambah. Lalu di dalamnya ada sebuah kondisi pesan
chart at. Di sini akan saya jelaskan juga, di bawah ada penjelasannya. Untuk chart at sendiri di sini adalah panjang dari nomor indeks pesan. Jadi chart at mengembalikan sebuah tipe data string menjadi nomor indeks. Jadi contoh A sama dengan 0, B sama dengan 1 dan seterusnya. Di sini kondisinya adalah apabila nomor indeks I pesan sama dengan char 32 dan nomor indeks kunci peta sama dengan char 32, maka teks dekripsi ditambah teks dekripsi, maka teks dekripsi maksud saya sama dengan teks dekripsi ditambah spasi. Else teks dekripsi sama dengan teks dekripsi ditambah char 65 plus iterasi hitung, fungsi iterasi hitung dengan parameter tipe data integer kunci dengan nomor indeks I kunci peta, koma tipe data integer nomor indeks I pesan. Lalu dari fungsi ceper dekripsi ini, beberapa proses ini akan menghasilkan sebuah output yang nanti outputnya akan tampil pada command prompt yang dijalankan oleh user. Lalu selanjutnya ada sebuah fungsi untuk iterasi hitung, private static integer iterasi hitung, etr hitung dengan parameter integer kunci, integer PSN. Integer penghitung sama dengan 0 untuk inisialisasi penghitung, lalu ada string hasil untuk hasilnya, lalu ada perulangan di sini digunakan untuk menghitung tadi hasilnya dengan 26 di sini adalah panjang dari alfabet dari A sampai Z. Lalu di dalamnya ada sebuah kondisi, apabila kunci ditambah I lebih besar dari 90, maka hasil sama dengan hasil ditambah char kunci plus I dikurang 26. Else selain itu hasil sama dengan hasil ditambah char kunci plus I. Lalu ada perulangan lagi di bawahnya. Perulangan di sini untuk teks dekripsinya apabila I lebih kecil dari panjang karakter hasil, maka kondisi tersebut akan berhenti, dan di bawahnya ada sebuah kondisi jika nomor indeks dari hasil, dari variabel hasil sama dengan PSN, maka menghasilkan break. Lalu else perhitungan akan terus bertambah. Lalu di sini mengembalikan dari nilai penghitung. Lalu selanjutnya ada sebuah fungsi yaitu ceper enkripsi dengan parameter string pesan, string kunci peta. Dan di dalamnya ada sebuah inisialisasi dari integer 2 dimensi untuk variabel tabel sama dengan fungsi buat tabel Vingener. Lalu ada string text enkripsi dan ada perulangan untuk text enkripsi ini di sini akan berhenti apabila I kurang I sama dengan panjang dari pesan. I akan terus bertambah. Jika di dalamnya ada sebuah kondisi, jika nomor indeks pesan sama dengan char 32 dan kunci nomor indeks kunci peta sama dengan char 32, maka teks enkripsi sama dengan teks enkripsi plus spasi. Else selain itu teks enkripsi sama dengan teks enkripsi ditambah char tabel dengan parameter integer nomor indeks pesan dikurang 65, integer nomor indeks kunci peta dikurang 65. Lalu selanjutnya
dari beberapa proses ini akan menghasilkan sebuah output yang nanti akan dikirimkan kepada user berupa hasil dari enkripsi yang sudah dijalankan. Lalu selanjutnya ada sebuah tabel untuk tabel Vingegaard. Di sini seperti algoritma Vingegaard pada umumnya kita dapat menggunakan tabel. Di sini ada inisialisasi untuk integer 2 dimensi tabel array sama dengan new integer 26. 26 adalah panjang dari alfabet. Lalu ada perulangan. Di sini ada 2 macam perulangan karena kita akan membuat sebuah tabel 2 dimensi. Jadi perulangan pertama adalah perulangan untuk baris dan perulangan kedua di sini adalah untuk kolom. Lalu ada inisialisasi dari temporary dan ada kondisi jika I ditambah 65 ditambah J lebih besar dari 90, maka temporary sama dengan I ditambah 65 ditambah J dikurang 26. Lalu tabel array I J sama dengan temporary untuk mengembalikan nilai dari temporary ini ke dalam sebuah variabel tabel array dengan parameter I dan J ini. Maksud saya dimensi ini. Lalu kondisi selain itu adalah temporary sama dengan I plus 65 plus J. Dan di sini tabel array sama dengan tabel array IJ sama dengan temporary. Lalu di sini mengembalikan dari nilai tabel array-nya. Lalu selanjutnya ada sebuah fungsi pesan dan kunci. Jadi di sini fungsi pesan dan kunci akan muncul saat tadi dari user sudah memasukkan pilihan antara 1 dan 2. Apabila milih 1 adalah enkripsi dan 2 adalah dekripsi, maka pesan ini akan otomatis muncul. Dan pesan yang muncul pertama outputnya adalah pesan dan kunci harus alfabet. Jadi diharapkan dari user memasukkan kunci yang harus alfabet. Lalu dari user harus memasukkan pesannya. Apabila pesannya adalah dari pilihan enkripsi, maka harus memasukkan pesan asli. Contoh, temui saya jam 8. Lalu di sini ada inisialisasi untuk variabel pesan dan in next line. Digunakan metode in next line karena pesannya biasanya lebih dari 1 kata. Karena tadi temui saya jam 8 itu ada 4 kata, jadi semua dari 4 kata tersebut masuk ke dalam inputan. Lalu di sini pesan sama dengan pesan uppercase. Jadi di sini to uppercase di sini untuk mengubah atau mengkonversi string yang tadinya huruf kecil atau besar diubah menjadi seluruhnya huruf besar atau huruf kapital. Lalu di sini untuk memasukkan kunci dengan inisialisasi string kunci sama dengan in. Ini sebuah tipe data tadi. Next, di sini menggunakan next bukan next line karena yang digunakan hanyalah 1 kata. Jadi kalau kita menggunakan beberapa kata untuk masukan, hanya kata pertama yang akan tersimpan. Karena kunci yang dibutuhkan untuk Vingegaard Cheaper adalah cukup 1 kata saja. Lalu kunci sama dengan kunci to uppercase untuk mengkapitalkan seluruh hurufnya. Lalu string peta kunci ini untuk inisialisasi peta kunci. Lalu ada sebuah perulangan untuk mengindekskan kata. Di sini metode length di sini digunakan untuk menghitung panjang dari karakter pesan. Jadi sebuah perulangan ini akan berhenti sampai pesannya sudah selesai. Di sini ada kondisi di dalamnya apabila pesan PSN indeksnya, nomor indeksnya sama dengan char 32, maka peta kunci sama dengan peta kunci ditambah char 32. Jika tidak kondisi selain itu, maka ada sebuah kondisi lagi di dalamnya, J kurang dari
kunci nomor panjang karakternya kunci ini, maka peta kunci sama dengan peta kunci ditambah nomor indeks dari kunci, dan selanjutnya J bertambah. Selain itu J sama dengan 0, peta kunci peta kunci sama dengan peta kunci ditambah nomor indeks J kunci. Lalu J terus bertambah, dan selanjutnya ada N dari kondisi ini, lalu N dari kondisi perulangan. Lalu pesan sama dengan PSN, kunci peta sama dengan peta kunci. Ya mungkin seperti itu saja untuk dari presentasi saya pada malam hari ini. Jadi beberapa fungsi yang digunakan adalah tadi untuk mainnya, untuk menghasilkan output tadi dan masukan yang akan diproses. Lalu ini ada chipper untuk dekripsinya, ada fungsi chipper dekripsi untuk dekripsi maksud saya. Lalu ada iterasi hitung untuk membantu dari chipper dekripsi di sini fungsi. Lalu selanjutnya ada fungsi enkripsi untuk mengenkripsi pesan. Lalu ada fungsi buat tabel Vingener seperti algoritma Vingener pada umumnya untuk memudahkan kita dalam dekripsi. Lalu selanjutnya ada pesan dan kunci. Fungsi pesan dan kunci di sini digunakan untuk memasukkan dari masukan user. Mungkin seperti itu aja untuk programnya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan compile-nya. Jadi compile-nya di sini saya menggunakan command prompt, dan untuk tools-toolsnya saya menggunakan Sublime versi 5. Lalu di sini ada OBS yang untuk saya gunakan ini adalah Streamlabs OBS. Lalu untuk kameranya saya menggunakan Droidcam. Ya untuk PC-nya saya pinjam dari tetangga saya, dari teman saya, untuk dapat saya gunakan karena laptop saya tidak dapat digunakan untuk perekaman ini. Lalu kita langsung saja untuk compile. Di sini kita harus masuk dulu ke dalam local disk D. Lalu masuk ke dalam folder pribadi saya, Mashood. Lalu selanjutnya menginstal dari program yang sudah saya buat tadi. Karena programnya Java adalah Java. Jadi Java, nama kelasnya Vingener chipper.java. Java Vingener.java. Kok tidak ada chipper? Saya directory dulu. Oh, sudah terinstall rupanya. Kita bisa langsung saja Java Vingener chipper. Ya, di sini menghasilkan sebuah output. Untuk pilihan pertama adalah enkripsi, pilihan kedua adalah dekripsi, dan pilihan ketiga adalah keluar. Jadi user dipersilakan untuk memasukkan antara 1, 2, dan 3. Apabila kita memasukkan kunci yang lain maka akan salah. Contoh kita masukkan kunci 4, maka pilihan tidak tepat. Lalu jika kita pilih 3 maka keluar. Lalu untuk pilihan pertamanya adalah enkripsi. Di sini kita diharuskan untuk memasukkan sebuah kunci yang adalah alfabet. Jadi contoh sebuah kalimat yang ingin saya enkripsi adalah temui saya jam 8. Dan masukkan kunci di sini
terserah dari usernya dan user penerima nanti. Jadi untuk kuncinya saya akan masukkan jangan, dan teks enkripsinya adalah C E Z A I F J Y N P A Z M E Y G P N W. Lalu selanjutnya untuk dekripsinya kita cukup dari penerimanya memasukkan pesan yang dienkripsikan. Lalu di sini kita harus memasukkan kunci tadi, jangan. Jadi nanti masukan ini akan menghasilkan sebuah dekripsi di mana pesan yang didekripsi adalah temui saya jam 8. Tepat seperti yang sudah dienkripsi tadi, temui saya jam 8 dengan kunci jangan. Ya, mungkin itu saja dari presentasi saya pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Kita stop dulu.